Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim Al-Muta'allim li Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 2627 masih adab bagi santri, bagi para pelajar. Alhamdulillah, kemarin kita dibimbing sama beliau, diarahkan bagaimana sebagai santri harus bisa mengatur waktu. Jadwal siang, jadwal pagi, jadwal siang, jadwal sore, jadwal malam harus tertib. Ya. Kapan waktu untuk ngafal, kapan waktu untuk mengulang, untuk menulis, untuk mudzakarah, untuk mencari permasalahan, PR dan sebagainya sudah dijelaskan. Bagaimana cara menghafal, ya. Di sini nggak dibahas, tapi beliau menyindir tempatnya, tempat-tempat yang sekiranya bagus untuk hafalan. Nah, ada dinukil sama beliau juga Imam Nawawi di kitab Majmu'. Imam Nawawi menukil lagi dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Al-Faqih yakni gurunya, wal Mutafaqih yakni orang yang belajar fikih, muridnya. Di situ ada isyarah dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama abad kelima sebelum Imam Ghazali. Itu ada tempat-tempat yang bikin mudah hafal, ada tempat-tempat yang bikin susah hafal. Alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, sekarang adab yang keenam yang tidak kalah penting, yang harus diperhatikan, diamalkan oleh para santri untuk bisa mencapai tujuannya dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang manfaat. Ayyugallilal agla wasyurb, menyedikitkan makan dan minum. Moga-moga yang di dapur dengar. Yugallilal agla wasyurb. Kalau di sini standarnya beda. Nyantri ya langsung timbang badan. Nah, kalau naik beratnya, wah berarti betah, ya. Kalau beratnya turun, berarti nggak betah ini. Atau cacingan kalau nggak. Ayo qalilal agla wasyurb. Ditafsirin sama santri milenial, makannya dikit tapi sering. Makannya dikit-dikit, nanti 2 jam lagi makan lagi, 2 jam lagi nyemil lagi. Ya makan kan yang makannya dikit. Kan kita beda sama Nabi dikit. Kalau Nabi makannya dikit, kita dikit-dikit makan. Itu enaknya hidup di pondok itu gitu. Ya. Dikasih uang jajan buat sebulan, seminggu habis. Bebas dia mau jajan, mau makan, mau ini. Uang SPP diembat. Uang SPP habis ngutang ke teman. Masya Allah. Yang pusing bapaknya, tahu-tahu tagihan. Fa inna syiba' yamna'u minal ibadah wa yuthqilul badan. Sebab kenyang itu menghalangi ibadah dan memberatkan badan. Ya, berat timbangan, berat untuk ibadah gitu ya. Pantesan ya. Apa? Juntai, apa bahasanya? Tepar ke belakang, kalau ke depan juntai. Jarang ada santri yang sampai tepar ke belakang gitu. Paling ngejuntai dia, balik lagi. Badan jadi berat, melek nggak kuat. Nah, itu kebanyakan makan.
Wa min fawaidi qillatil agli, dan di antara faedah sedikit makan adalah sihhatul badan. Satu, badan sehat. Nah, jadi sehat badan itu modal utama. Ya. Karena kalau nggak sehat nggak bisa ibadah, nggak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya Nabi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Minta afiat, sehat, selamat, mu'afatad daimah. Ya, minta terhindar dari berbagai macam penyakit, afat selalu, seterusnya. Jadi hidupnya ya sakit, batuk dikit, pilek dikit, pusing dikit, istirahat bentar, jalan lagi gitu. Gak sampai ibadah itu berhenti gitu. Itu makanya diulang-ulang ya. Karena modal utama orang udah sakit berat. Bukan kelasnya kita. Kita pilek dikit aja udah pusing. Wa daf'ul amradil badaniyah. Yang kedua, min fawaidihi, menolak penyakit-penyakit badan. Gak gampang sakit gitu. Orang gemuk ini gampang sakit. Gemuk nggak sakit-sakit, wah mencurigakan ini. Jangan-jangan makan obat itu jadi kuat. Taful amradil badaniyah. Jadi bisa menolak penyakit-penyakit. Fa inna sababaha kathratul agli wa kathratus syurub. Sebab-sebabnya penyakit itu banyak makan dan banyak minum. Dan ini jangan dianggap terus langsung sakit gitu ya. Ada makanan yang bahaya, banyak langsung sakit. Ada yang berproses. Jadi, ya. Kan penyakit masuk itu dilawan sama tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan di tubuh manusia itu ada daya imun. Ya. Dia bisa mengeluarkan enzim-enzim untuk membunuh bakteri, bunuh virus, ya, membunuh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dengan ciptaan Allah sendiri. Jadi nggak perlu kita itu divaksin. Ya. Virus itu lawannya, semua pakar virus mengatakan lawannya imun. Ya, secara logikanya nggak ada yang bisa melawan ciptaan Allah kecuali dengan ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah dilawan sama ciptaan manusia nggak bisa. Ya. Nah ini apa namanya? Ada dalam tubuh manusia. Tinggal bagaimana mengelola, menggunakan tubuh ini sedemikian rupa sehingga daya imun itu bisa terjaga. Di hati, di pankreas, di ini itu ginjal untuk nyaring, untuk ya, enzim itu banyak di tubuh untuk membunuh ya, kuman-kuman, bakteri, makhluk-makhluk yang kecil-kecil ini. Itu semuanya dari banyak makan, banyak minum. Akhirnya timbul. Nah, ada yang makanan begitu dimakan langsung sakit, ada yang berproses. Karena selama ini dilawan sama enzim, lawan enzim, lawan enzim. Lama-lama alat yang dipakai untuk ngelawan enzim ini capek, udah lelah, fungsinya sudah berkurang. Akhirnya jebol, makanya orang gagal ginjal, ya, gagal kena livernya. Karena itu selama ini dia diforsir fungsinya itu, dipakai terus. Ya kayak kita punya tangan, pakai terus. Ya lama-lama ya jebol. Nah, itu harus stabil makan minum ini. Begitu umur 40, wah udah punya pabrik gula, pabrik gas, pabrik asam, ya. Itu
baru kelihatan dari kesalahan pola hidup, banyak makan, banyak minum, baru kerasa. Ya, pabrik gula akhirnya gula darah, ya. Pabrik gas akhirnya kentutan, dikit-dikit sendawa, gasnya. Mending pabrik gas bisa keluarin LPG gitu, kentutnya nyala, ini kentutnya bau lagi. Udah kentut bau, kenceng lagi. Yang bahaya itu bau nggak bunyi. Waduh. Sopan tapi menyakitkan. Sopan tapi menyakitkan. Jadi kalau tanya jawab gitu, apakah yang sopan tapi menyakitkan? Nah, itu kentut santri yang kurang makan. Pabrik gas, apalagi pabrik asam lambung, ya. Punya pabrik lemak. Kama gila, sebagaimana dikatakan dalam syair, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Sesungguhnya penyakit kebanyakan yang engkau lihat itu adanya dari makan dan minum. Wasihatul qulub, faedah yang ketiga, sehat hatinya, batinnya, minat tughyan, dari berlebihan, batar, dari sombong. Orang kalau banyak makan bisa terpengaruh kondisi batinnya, akhirnya sombong. Nah, kayak anak-anak itu punya jajan, punya makanan lebih, itu kadang-kadang ngeledek ke temennya yang nggak punya jajan. Aku punya, nggak boleh. Nah, ini orang tuanya harus ngerti ya. Kalaupun dikasih makanan banyak, ajarin untuk berbagi, untuk ngasih ke temennya. Walam yara ahadun minal auliya, dan tidak ada salah seorang pun di antara para wali wal a'immah wal ulama al akhyar walam yura ahadun minal auliya gitu ya. Dan tidak pernah dilihat salah seorang di antara, tidak pernah terlihat salah seorang di antara para wali, para imam, para ulama al-akhyar yattasifu, tidak pernah dilihat bersifat au yusofu, atau disifati, diciri bikathratil akli wala humida bih. Enggak ada ulama itu wa kana radhiyallahu anhu makannya 2 nampan, enggak ada. Wali ceritanya kayak gitu. Wali ceritanya kuat, puasa, enggak makan sekian hari gitu ya. Itu disifati, diceritakannya beliau rata-rata bersifat seperti gitu ya. Wala humidabih, dan tidak ada para imam aulia solehin itu yang dipuji gara-gara makan. Wa inna ma tuhmadu kathratul akli minad dawab allati la taqilu wa tursadu lil amal. Dan sesungguhnya yang dipuji banyak makan itu binatang. Lah ini masalahnya orang tua kadang-kadang seneng anaknya kalau doyan makan. Wih, anak saya mah doyan. Itu ya sama aja kita nganggap anak kita kayak binatang. Ya. Alhamdulillah anak saya doyan makan. Entok saya juga doyan makan. Ayo, kasih lagi lah terus. Bahkan hidupnya tiap hari nyari makan. Entok itu. Nah, jangan, anak itu jangan dipuji banyak makan. Nah, justru begitu banyak makan, udah jangan banyak-banyak, tuh kayak entok gitu. Yang jelek menurut ulama harus dijelekkan. Ya, dikasih tahu ke anak itu jelek, itu enggak bagus, itu hewan, itu binatang. Ya, kalau enggak ngaji, main wae sana sama soang sama ayam. Tinggal di luar sana. Ya, itu enak tuh, soang tuh. Ngok, makan lagi, mandi, main, ya, nggak ada sholat, nggak ada taklim, nggak apa-apa. Nah, ini orang tua kadang-kadang nggak ngerti. Ya, jadi apa yang dipuji, apa yang dijelek-jelekan itu
adalah sarana pendidikan. Ya, Allah memuji para anbiya, para aulia, salihin di Al-Quran supaya ditiru. Kenapa orang kafir memanggil artis dengan nama, beri tepuk tangan, itu pujian itu. Supaya apa? Semua orang niru dia, kepingin kayak begitu. Itu strategi. Harusnya yang ditiru, yang dipuji, yang dihormati itu ulama, aulia. Ya, sekarang ulama ini datang keludung sendirian, nggak ada yang ngormatin, nggak disambut, nggak apa. Ya, akhirnya nggak ada orang yang pengen jadi ulama, nggak ada yang pengen niru. Ini harus dihidupkan lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Zaman kita udah rusak, kacau balau ya. Makanan enak dipuji sampai ada acara khusus, ya, acara khusus maknyus, ya. Ajib, aduh, repot. Ya, akhirnya orang pengen banyak makan. Ya itulah kebudayaan kita ini, kebudayaan lok-lokan dan mol-molan. Ya, di pinggir jalan banyak cilok, paslok, cimol, cendol, dan ol-ol yang lain. Dulu di sejarah pinggir jalan itu nyari toko sembako susah, toko pakaian susah, makanan susah. Yang ada toko sarana ilmu semua, toko kertas, toko peralatan nulis, toko kitab khusus tafsir. Itu peradaban dulu di Islam, di ibu kotanya kayak begitu. Ya. Sekarang pinggir jalan nyari toko buku susah. Makanan berjejer, double kadang-kadang. Sini tukang bakso, sebelahnya ada lagi, sebelahnya martabak. Gimana mau sedikit makan, orang toko makanannya banyak. Nah, ini tantangan berat bagi santri. Alhamdulillah kita bisa di gunung ya. Bagi yang di kota, bagi yang gampang sarana ya, kepingin belajar, kepingin ngaji, perhatikan adab ini, baru bisa kita mendapatkan ilmu yang manfaat dengan mudah. Wa illa susah ya, silahkan dibuktikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.